Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, how are you today? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, insya Allah pada pagi hari ini kita akan belajar kembali bersama Pak Yogi dalam subtema 4. Tema 1, hidup rukun. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, mari kita simak terlebih dahulu anjuran protokol kesehatan yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selamat menyaksikan. Baik, mari kita mulai kegiatan pembelajarannya ya. Pembelajaran 3. Nah, di sini kita melihat ada sebuah percakapan ya. Di sini. Yang pertama. Siti, tolong bawakan kue ini untuk bapak-bapak. Kata Siti, baik bu. Nah, kemudian ini kuenya pak, silakan dinikmati. Silakan air minumnya pak. Nah, di situ kemudian ada kuenya, silakan pak. Tidak, terima kasih nak. Bapak masih kenyang, nanti bapak ambil sendiri. Kemudian terima kasih Siti, kebetulan bapak sudah haus. Oke ya. Nah, coba A dan Teteh dapat mengisi ayo bermain peran ini ya. Silahkan A dan Teteh bisa membuat sebuah percakapan yang isinya ada kalimat penolakannya. Nah, contohnya seperti ini. Edo, Din, besok kita berangkat ke sekolah bersama yuk. Udin menjawab, maaf Do, aku tidak bisa karena besok diantar ayah ke sekolah. Edo, baiklah, sampai jumpa di sekolah. Udin, iya Do, sampai jumpa. Nah, ini adalah salah satu contoh percakapan A dan Teteh ya. Nah, di sini terdapat kalimat penolakannya. Nah, di sini ada Udin menolak Udin menolak permintaan Edo karena Udin akan diantar ke sekolah bersama ayahnya. Jadi tidak bisa berangkat bareng dengan Edo seperti itu. Ya, selamat mencoba. Nah, selanjutnya penjumlahan dan pengurangan lagi ya. Bapak ada sebuah contoh soal di sini ya. Kegiatan gotong royong di perumahan Udin terlaksana dengan baik. Ibu-ibu menyiapkan banyak makanan untuk peserta gotong royong. Nah, ada 95 kue bolu dan 120 kue lemper. Kue itu disajikan dan dimakan 158 buah. Berapa sisa kue sekarang? Nah, jadi ada 95 kue bolu, kemudian ada 120 kue lemper. Nah, pertama kita jumlahkan dulu seluruh bolunya. Di sini ada menjumlahkan ya, 95 ditambah 120 ya, jumlah kue seluruhnya. Kemudian kita kurangi karena dimakan 158 ya, dimakan. Maka hasilnya berapa? Nah, berarti yang pertama kali kita akan kerjakan itu adalah ya, penjumlahannya terlebih dahulu ya. Dikerjakan secara berurutan, penjumlahan kemudian pengurangannya. Kita gunakan dengan cara pendek di sini ya. Coba di sini kita perhatikan 95 ditambah 120. Hasilnya benar sekali 215. Kemudian 215 kita pindahkan ke atas gitu ya. Karena kan jumlah keseluruhan kue dikurangi kue yang dimakan. Nah, kita kurangi. Hasilnya 215 dikurangi 158. Hasilnya ya 57. Jadi sisa kue sekarang adalah 57 buah. Mari kita lanjutkan. Nah, perhatikan contoh berikut ini ya dan Teteh ya. Oke. Di sini ada sebuah contoh 138 ditambah 52 dikurangi 84 ya.
Oke, kita lihat di sini kita akan melakukan operasi penjumlahan terlebih dahulu. Ya, di sini kita jumlahkan dulu, baru kita kurangi. Jadi kita kerjakan secara berurutan. Kita lihat 138 dikurangi 52. Nah, coba 8 dikurangi 2. Hasilnya? Betul. 8 ditambah 2. Nah, kita perhatikan 8 ditambah 2. Hasilnya? Benar. 10 ya, nolnya disimpan di atas, kemudian 1 kita tambahkan ke ulangi. Nah, mari kita kerjakan dulu yang penjumlahan ya. 8 ditambah 2 hasilnya 10. Nolnya kita simpan di bawah, satunya kita simpan ke atas. Nah, coba 1 ditambah 3 ditambah 5 hasilnya ya 9. Nah, kemudian angka 1 di sini kan sudah tidak ada temannya ya, tidak ada yang untuk dijumlahkan, kosong, maka kita turunkan saja angka 1-nya. Hasilnya 190. Ya, 190 kemudian kita bawa ke atas ya. Karena setelah ini kita akan melanjutkan dengan operasi pengurangan. Oke, mari kita kurangkan. 0 dikurangi 4 bisa? Wah, tidak bisa ya. Maka akan kita pinjam ke puluhannya, ke 9 ini ya. Mari kita pinjam 10. Maka 10 ditambah 0 jawabannya 10. Nah, selanjutnya 10 dikurangi 4 hasilnya 6 ya. Coba sekarang angka 9 ini apakah dia masih bernilai 9? Tidak ya, karena sudah kita pinjam gitu. Berarti sisanya adalah 8. 8 kita kurangi dengan 8 hasilnya 0. Betul sekali. Nah, angka 1 ini bagaimana? Turunkan ya, karena tidak ada pengurangnya. Hasilnya berarti 106. Good job. Contoh berikutnya. Kalau tadi kita menjumlahkan dulu, sekarang kita mengurangi ya. 138 dikurangi 52 ditambah 84. Nah, kita kerjakan dulu operasi yang pengurangannya terlebih dahulu ya. Kita lihat secara tersusun, pokoknya kita mengerjakan secara berurutan sesuai dengan soalnya. 138 dikurangi 52 ya, coba kita perhatikan. 8 dikurangi 2 hasilnya? Benar sekali, hasilnya adalah 6. Nah, sekarang 3 dikurangi 5 hasilnya tidak bisa ya. Maka kita harus pinjam ke angka 1 yang di depannya, pinjam 10. Hasilnya 10 ditambah 3, 13 dikurangi 5 hasilnya 8 di sini ya. Oke. Nah, berarti apakah angka 1 ini masih angka 1? Tentu tidak, dia sudah kita pinjam, maka habis ya. Maka tidak perlu ditulis angka 0 di depan sini. Ya, berarti hasil pengurangannya adalah 86. Nah, 86 ini kita akan pindahkan ke atas sini ya. Karena kita akan mengurangkan dengan, akan kita menjumlahkan dengan yang 84 seperti itu ya. Coba kita jumlahkan. 6 ditambah 4 hasilnya ya 10. 0 kita simpan di bawah, satunya kita simpan di atas. 1 ditambah 8, 9 ditambah 8, 17. Oke, kita langsung tulis 17. Maka hasilnya adalah 170. Good job. Baik, kita mulai kegiatan pembelajarannya ya. Pembelajaran 4. Perhatikan gambar percakapan di bawah ini ya. Kita perhatikan di sini ada dua percakapan ya. Jadi antara percakapan yang pertama dan yang kedua di sini. Coba kita baca percakapan yang pertama. Ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan. Tidak mau, aku malas. Bekerja bakti itu melelahkan. Nah, itu untuk contoh gambar yang pertama. Yang kedua, ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan. Maaf, saya tidak bisa ikut bekerja bakti karena ada keperluan mendadak.
Nah, kira-kira dari kedua gambar ini, apakah yang akan kita lakukan? Mari kita lanjutkan. Nah, di sini kan ada dua gambar ya, ada gambar Badu dan gambar Dayu di sini ya. Nah, kalian pilih mau gambar yang mana, kemudian buatkan ceritanya. Di sini Bapak punya contoh dengan menggunakan gambar percakapan Dayu ya. Di sini coba, inilah ceritanya. Pada suatu hari Dayu sedang bergegas pergi ke balai desa untuk kerja bakti membersihkan lingkungan. Ya, lihat sendiri di sini Dayu membawa sapu ya, seperti itu. Di perjalanan menuju balai desa, Dayu bertemu dengan Beni. Kemudian Dayu mengajak Beni untuk kerja bakti bersama. Namun, Beni tidak dapat mengikuti kerja bakti karena ada keperluan mendadak ya. Seperti percakapan yang kita baca tadi, Dayu mengajak Beni, tetapi Beni tidak bisa karena ada keperluan mendadak seperti itu. Nah, ini salah satu contoh ceritanya. Ya, jadi ATT silakan buat cerita yang lebih menarik lagi berdasarkan dua gambar tadi. Pilih salah satu. Good job. Selanjutnya di sini ada sebuah soal cerita penjumlahan dan pengurangan. Bapak di sini berikan contoh nomor 4 dan nomor 5 saja ya. Coba kita perhatikan soal nomor 4. Ibu membuat 115 kue. Wow. Kue tersebut diberikan kepada Bibi sebanyak 75 buah. Nah, jadi ibu punya 115 kue, kemudian diberikan. Berarti kita kurangi ya, 75 buah. Ibu mendapat kiriman dari tetangga sebanyak 50 buah. Wah, karena ibu rajin memberi ya, suka berbagi, maka ibu pun akhirnya mendapatkan kembali ya. Ibu pun dapat kiriman kue kembali sebanyak 50 buah. Berarti ditambah. Berapa banyak kue ibu sekarang? Oke, mari kita jawab. Ya, tadi kita sudah bahas 115 kue punya ibu diberikan kepada Bibi. Berarti kita kurangi 75. Nah, ibu kemudian dikirim oleh tetangga sebanyak 50. Nah, berapakah kue ibu sekarang? Ya, mari kita hitung. Kita akan mengerjakan operasi yang pertama, yakni operasi pengurangan dulu. Ya, kita gunakan dengan cara pendek. Ya, oke. Coba ya. 115 dikurangi 75. 5 dikurangi 5 hasilnya ya 10. Nolnya disimpan di bawah, satunya kita simpan di atas. Dikurangi Ogi. Nah, mari kita hitung ya. 5 dikurangi 5 hasilnya 0, habis ya. Betul. Kemudian 1 dikurangi 7. Bisa tidak ya? Oh, tidak bisa. Maka kita harus pinjam ke angka yang di depannya. Kita pinjam 10. Ya, maka hasilnya 1 ditambah 10 hasilnya adalah 11. Nah, mari kita coba hitung 11 dikurangi 7. Oke. Hasilnya ya benar sekali 4. Nah, angka 1 yang paling depan kira-kira apakah dia masih bernilai 1? Tidak ya. Dia sudah kita pinjam, maka hasilnya adalah 40. Nah, belum selesai. Ada operasi berikutnya, karena kan ibu mendapatkan kiriman, berarti kita tambahkan. Nah, 40 kita hitung, kita tambahkan dengan 50. Ya, kita gunakan cara pendek kembali. Nah, 0 ditambah 0 hasilnya ya 0. Kemudian 4 ditambah 5, good job, 9. Nah, berarti banyak kue ibu sekarang adalah 90. Ya, kesimpulannya jadi banyak kue ibu sekarang adalah 90 buah. Good job. Mari kita lanjutkan ke nomor 5. Jumlah penduduk dewasa di lingkungan rumah Udin ada 229 orang. Jumlah anak-anak lebih sedikit 72 orang. Berapa jumlah penduduk dewasa dan anak-anak? Nah, di sini kita perhatikan
ada penduduk dewasa jumlahnya 229. Sedangkan jumlah anak-anak itu lebih sedikit 72. Wah, lebih sedikit 72 berarti jumlah anak-anak belum diketahui. Baru yang diketahui hanya lebih sedikit 72. Ya, masih ingat soal seperti ini? Good job. Mari kita coba jawab ya. Jumlah penduduk dewasa 229. Jumlah penduduk anak-anak. Jumlah penduduk anak-anak berarti 229 dikurangi 72 ya. Karena kan lebih sedikit berarti jumlah yang banyak dikurangi jumlah sedikitnya tadi. Maka 229 dikurangi 72. Mari kita coba hitung dengan cara pendek ya. 229 dikurangi 72. Oke. Ya, 9 dikurangi 2 hasilnya 7. Kemudian 2 dikurangi 7 bisa tidak? Tidak bisa ya, maka kita harus pinjam. Pinjam 10 ke angka 2 yang di depannya. 10 ditambah 2 hasilnya 12. 12 dikurangi 7. Ya, hasilnya adalah 5 ya. Nah, kira-kira angka 2 yang paling depan ini masih angka 2? Tentu saja tidak ya. Maka dia sudah berkurang menjadi 1. Nah, maka kita langsung turunkan karena tidak ada pengurangannya. Hasilnya adalah 157. Nah, jadi ini baru penduduk anak-anak. Nah, kita baca kembali. Soalnya itu adalah berapa jumlah penduduk dewasa dan anak-anak. Nah, kita harus jumlahkan keduanya. Ya, berarti penduduk keseluruhan 229 ditambah 157. Kita gunakan cara pendek kembali ya. Oke. 229 ditambah 157. Oke, 9 ditambah 7. Ya, 16. Kemudian 6 disimpan di bawah, satunya disimpan di atas. Ya. 1 ditambah 2, 3 ditambah 5, 8. Good job. Nah, selanjutnya 2 ditambah 3 hasilnya 3. Selanjutnya 2 ditambah 1 hasilnya 3. Nah, berarti penduduk seluruhnya adalah 386. Kesimpulannya, jadi jumlah penduduk dewasa dan anak-anak adalah 386. Good job. Pembelajaran 6. Nah, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada perintahnya. Hubungkan gambar pengamalan sila Pancasila dengan sila Pancasila yang sesuai. Ya, di sini ada lambang Pancasila, ada 2 ya di sini. Coba kita lihat. Di sini ada kepala banteng. Nah, ini lambang dari sila keberapa? Good job. Itu adalah lambang sila ke-4 dengan bunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selanjutnya ini padi dan kapas adalah lambang dari sila sila ke-5. Ya, dengan bunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, oke. Nah, di sini silahkan A dan Teteh perhatikan di sini ada yang sedang menyeberangkan seorang nenek, ya, itu kira-kira masuk ke dalam sila keberapa, ya. Kemudian pemilihan ketua RW, kemudian ada pembagian sumbangan di sini untuk korban bencana, kemudian ada sebuah diskusi di sini ya. Di sini ada kegiatan posyandu seperti itu, ya. Mari kita lanjutkan. Nah, selanjutnya tuliskan contoh lain yang sesuai dengan sila ke-4 atau ke-5 di masyarakat. Ya, silakan A dan Teteh tuliskan kembali contoh penerapan sila ke-4 dan sila ke-5 yang ada di masyarakat. Ya, seperti itu. Nah, di sini kita akan membuat soal cerita. Nah, kalau tadi soal ceritanya sudah ada di soal, tetapi sekarang A dan Teteh yang membuat soal ceritanya sendiri. Tetapi di sini ada kalimat matematikanya di sini ya.
Buatlah, di sini kita baca dulu perintahnya. Ayo berlatih. Buatlah soal cerita dengan penyelesaian di bawah ini. Setelah itu, selesaikan soal cerita buatanmu. Nah, di sini ada kalimat matematikanya ya. 193 ditambah 117 dikurangi 200. Kira-kira contoh soalnya kayak gimana ya, dan teteh? Coba Bapak berikan satu contoh ini ya. Ibu membeli apel 193 buah. Nih, ada 193. Nah, ibu membeli apel di sini. Kemudian ibu membeli lagi. Ya, otomatis akan ditambah ya kan? Ya, ditambah 117 buah. Keesokan harinya ibu menjualnya ke pasar sebanyak 200 buah. Nah, keesokan harinya ibu menjual apel tersebut gitu ya sebanyak 200 buah, berarti dikurangi. Nah, maka di sini juga dikurangi. Nah, kita buat kalimat pertanyaannya. Berapa sisa apel ibu? Nah, coba. Nah, ini baru selesai nih soal ceritanya. Nah, di sini perintahnya selesaikan soal cerita buatanmu. Nah, sekarang kita jawab soal buatan A dan Tete ini ya. Selanjutnya jawab. Nah, tadi ya sama ya kalimat matematikanya. 193 buah kan ibu beli. Kemudian ibu beli lagi 117. Kemudian ibu jual. Kita kurangi 200. Gitu. Nah, kita coba kerjakan secara berurutan ya. Kita gunakan dulu pengerjaannya dengan penjumlahan dulu. Ya, berarti kita jumlahkan 193 ditambah 117. Ya, coba 3 ditambah 7 hasilnya 10. Nolnya kita simpan di bawah, satunya kita simpan di atas. 1 ditambah 9 10. 10 ditambah 1 11. Ya, angka 1 yang pertama kita simpan di bawah, kemudian yang keduanya kita simpan di atas. Ya, kita jumlahkan kembali. 1 ditambah 1 2 ditambah 1 hasilnya 3. Ya, berarti hasilnya adalah 310. Belum selesai ya. Ini baru pengerjaan penjumlahannya. Kemudian ibu kan menjualnya, berarti kita kurangi. Nah, maka 310 kita tarik ke atas, kemudian kita kurangi dengan 200. Mari kita kurangi. 0 dikurangi 0 hasilnya 0 ya. 1 dikurangi 0 1 ya, karena 1 tidak dikurangi apapun di situ karena dikuranginya 0. Kemudian 3 dikurangi 2 hasilnya 1. Nah, berarti kita sudah dapatkan hasilnya 110. Kesimpulannya, jadi sisa apel ibu adalah 110 buah. Good job. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dalam belajar dan tetap istiqomah dalam beribadah. Bapak akhiri, demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next.